Pernah nggak sih Anda itu mau ngelakuin sesuatu, tapi batal gitu aja? Bukan karena nggak mau atau nggak bisa, tapi lebih karena kepikiran, nanti orang bilang apa ya? Kayaknya opini orang lain tuh sering banget jadi kayak punya remote control buat hidup kita ya. Setuju nggak? Apalagi zaman sekarang. Ya ampun, media sosial itu rasanya makin memperkuat tekanan ini. Hidup kayak buat ngejar likes atau validasi dari luar aja. Nah, hari ini nih, kita mau coba kupas tuntas soal ini. Kita mau gali lebih dalam, apa sih akarnya rasa khawatir berlebihan ini? Dan yang penting, gimana caranya kita bangun fondasi di dalam diri yang lebih kuat. Yaitu tadi, soal self-worth atau rasa diri berharga, terus self-acceptance atau penerimaan diri, sama kepercayaan diri. Ini bukan berarti kita jadi antisosial loh ya, tapi lebih ke gimana supaya suara hati kita sendiri itu bisa lebih kedengeran dibanding berisiknya omongan orang lain. Biar kita nggak terlalu bergantung sama persetujuan orang lain, biar kita lebih bisa menghargai penilaian kita sendiri, kita bakal coba lihat kenapa sih kita sering banget kejebak di pola pikir kayak gini, dan yaitu yang paling penting, gimana caranya keluar dari situ. Oke, nah untuk pembahasan mendalam kita kali ini, kita udah coba rangkum dari macam-macam sumber nih. Ada insight dari pakar kepercayaan diri kayak Dr. Aziz, terus ada temuan riset ilmiah soal mindfulness, penerimaan diri gitu. Misalnya dari jurnal Science Midwifery sama McGill University. Ada juga tips-tips praktis dari platform kayak Better App, Ahead App, terus artikel-artikel psikologi populer dari Psych Central, Very Well Mind, bahkan obrolan-obrolan nyata dari forum online juga kita lihat. Jadi, misi kita kali ini apa? Ya, membekali Anda dengan pemahaman yang lebih oke dan strategi yang bisa langsung dicoba, biar kita sama-sama bisa bangun ketahanan batin. Supaya ujung-ujungnya kita bisa lebih menghargai diri sendiri dan ngerasa lebih bebas buat melangkah. Nggak terlalu pusing lagi sama apa kata orang. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Pertanyaan mendasar dulu nih. Kenapa sih kok kita bisa sampai segitunya peduli sama penilaian orang lain? Sering banget kalau ditarik benang merahnya, itu larinya ke satu hal, self-worth kita. Rasa berharga diri kita yang mungkin lagi goyah gitu. Jadi pas fondasi di dalam rapuh, ya kita otomatis cari pegangan dari luar, dari persetujuan orang lain. Iya, dan fondasi ini tuh seringkali udah mulai kebentuk atau malah jangan-jangan retaknya itu dari kecil. Pengalaman kayak kurangnya dukungan emosional, atau mungkin sering banget dikritik, diabaikan, bahkan mungkin pernah jadi korban bullying. Itu bisa ninggalin luka loh, dan luka itu yang bikin kita pas dewasa jadi susah ngerasa cukup dari dalam diri. Jadinya yaitu terus-terusan nyari stempel persetujuan dari orang lain. Ada istilah menarik dari Dr. Aziz soal ini. Katanya kita tuh sering tanpa sadar mendelegasikan otoritas kita. Maksudnya gimana? Ya kita kayak ngasih hak gitu ke orang lain, kadang malah orang asing buat nentuin nilai diri kita. Contoh gampangnya, satu komen negatif di medsos, bisa bikin kita seharian ngerasa nggak berharga. Otoritasnya kita kasih gitu aja. Nah, ini perlu dibedain nih. Tipis tapi penting, sama nyari validasi. Kalau nyari validasi, itu bisa jadi sehat kok. Misalnya kita tanya teman, ide gue ini masuk akal nggak sih? Buat dapat perspektif lain. Tapi, kalau perasaan kita tentang diri kita sendiri itu bergantung sepenuhnya sama jawaban mereka, nah itu udah beda cerita. Itu udah masuk ke nyari persetujuan. Kita udah nyerahin remote control emosi kita ke orang lain jadinya. Coba deh, iseng perhatiin pola di diri Anda. Sering gak sih Anda tuh susah banget bikin keputusan, bahkan buat hal sepele, kalau belum tanya pendapat banyak orang? Atau mungkin mood Anda tuh naik turun banget, tergantung lagi dipuji atau dikritik. Atau butuh terus-terusan diyakinin gitu, udah bener kok, udah cukup kok. Atau jangan-jangan pernah nolak kesempatan bagus cuma karena takut dihakimi orang. Nah, kalau Anda yang kerasa gue banget nih, mungkin ini waktunya buat ngeliat lebih dalam lagi. Oke, jadi kalau masalahnya ketergantungan sama luar, berarti solusinya ya ada di dalam diri kita kan? Kita perlu bangun kekuatan internal. Coba kita dalami sedikit soal konsep self-worth atau rasa berharga diri ini. Ini tuh bukan sekedar pede pas lagi tampil bagus aja ya, tapi lebih ke keyakinan yang mendasar gitu. Kalau Anda itu berharga, Anda mampu, Anda layak dicintai dan dihormati. Ya apa adanya Anda, nggak tergantung sama pencapaian atau kegagalan sesaat. Iya, dan ini nyambung banget sama self-acceptance atau penerimaan diri. Nah, penerimaan diri ini bukan berarti pasrah terus gak mau berubah ya. Lebih ke kemampuan buat ngelihat diri sendiri secara jujur. Ngakuin kelebihan kita, tapi juga ngakuin kekurangan kita. Tanpa terus-terusan ngejudge atau nyalahin diri sendiri.
Kayak, oke, inilah gue sekarang, dengan segala plus minusnya. Nah, itu jadi titik awal buat bertumbuh. Kenapa sih dua hal ini penting banget? Banyak sumber bilang, termasuk Very Well Mind sama McGill University, ada hubungan kuat antara self-worth yang sehat sama kepercayaan diri yang lebih stabil. Terus juga sama resilience, ketahanan mental kita kalau lagi ada masalah, sama kepuasan hidup yang lebih tinggi, dan hubungan sama orang lain juga jadi lebih sehat. Ini kayak fondasinya kesehatan psikologis kita lah. Sebaliknya, kalau self-worth kita rendah, wah itu bisa jadi kita kejebak